Pernah kepikiran nggak sih kalau sebuah kisah hantu legendaris yang sering kita dengar itu sebenarnya adalah sebuah mahakarya tata kota tingkat tinggi? Nah, di ulasan kita kali ini, kita nggak cuma bahas sejarah biasa. Kita bakal bongkar habis-habisan bagaimana tata ruang, kekuatan gaib, dan pelestarian alam bisa menyatu dengan super rapih di satu kota istimewa, Yogyakarta. Pasti banyak dari kalian yang udah pernah liburan ke Jogja kan? Nongkrong atau sekedar foto-foto di Tugu Jogja yang ikonik itu. Tapi sadar nggak sih kalau pas kalian berdiri di sana, kalian tuh sebenarnya lagi berada tepat di tengah-tengah medan gaya spiritual kuno? Beneran! Setiap tahun, jutaan turis tanpa sadar berdiri di atas sebuah garis lurus tak kasat mata yang dijaga secara magis dari zaman dulu sampai detik ini. Hal yang paling bikin merinding sekaligus kagum dari tata letak ini adalah gimana tiga lokasi yang beda banget bisa ngebentuk pilar fisik dan spiritual untuk satu kota penuh. Ini nih yang namanya sumbu filosofis. Bayangin aja ada garis imajiner lurus yang ngikat kemegahan Gunung Merapi di ujung utara, keraton di titik tengah persis, dan hamparan misterius Laut Selatan. Ketiganya ini bukan sekedar posisi di peta ya, tapi benar-benar jantung pertahanan gaib yang saling terhubung. Biar kebayang, kita harus narik mundur ke masa lalu untuk lihat asal-usul berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Ceritanya berawal dari Danang Sutawijaya yang dapat hadiah tanah. Masalahnya, tanah ini berupa alas mentaok, hutan super angker yang mustahil ditembus manusia. Karena pekerjaannya terus-terusan diganggu makhluk halus, beliau akhirnya jalan ke pantai Parangkusumo di selatan buat meditasi tingkat tinggi. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Energi spiritualnya saking dahsyatnya, bikin air Samudra Hindia mendidih. Kejadian alam yang gila ini akhirnya mancing sang ratu penguasa lautan buat muncul. Poin paling krusial di sini adalah pertemuan mereka itu nggak cuma ngasilin kesepakatan militer biasa. Waktu Nyi Roro Kidul setuju buat bantu babat alas Mentaok, terciptalah sebuah ikatan sakral. Sang Ratu Laut Selatan berjanji buat jadi istri spiritual sekaligus pelindung gaib buat Sutawijaya dan semua keturunan Raja Mataram yang sah ke depannya. Malam itu juga, puluhan ribu pasukan gaib dari laut langsung gerak bersin hutan. Dan dari situlah Kerajaan Mataram Islam lahir. Nah, konsep ini dengan brilian banget ngegambarin keseimbangan makrokosmos yang dibangun sama leluhur Jawa kuno. Di satu sisi ada Gunung Merapi di utara yang mewakili elemen api, energi maskulin, dan dijaga sama entitas sakti, Eyang Sapu Jagat. Terus di sisi sebaliknya ada Laut Selatan, elemen air yang dalam, energi feminin, dan dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Api yang ganas melawan air yang bisa nenggelemin apa aja. Dua kekuatan raksasa ini saling berhadapan. Terus, di mana dong posisi manusia di tengah dua raksasa ini? Nah, disinilah letak peran seorang sultan yang sebenarnya. Sultan tuh bukan cuma raja yang duduk manis di singgasana. Beliau diposisikan pas di tengah sumbu filosofis sebagai jangkar spiritual. Tugas utamanya, jadi penyeimbang atau semacam shock absorber mistis gitu deh. Buat nahan dan ngeredam amarah dari dua kekuatan alam raksasa ini biar nggak tabrakan dan ngehancurin rakyatnya. Selain jadi tameng gaib, garis geografis ini juga nyimpen filosofis soal perjalanan hidup kita sebagai manusia loh. Perjalanan dari Panggung Krapyak di selatan ke arah keraton melambangkan Sang Kaning Dumadi, alias proses dari kita lahir sampai masa muda yang penuh asmara. Sebaliknya, dari keraton terus ke utara sampai Tugu, itu melambangkan Paraning Dumadi. Sebuah fase di mana manusia mulai menua, ngelepasin urusan duniawi, dan bersiap balik ke pangkuan Sang Pencipta. Dalam banget kan? Ngomong-ngomong soal Tugu Jogja, bentuk aslinya dulu nggak kotak dan runcing kayak sekarang loh. Aslinya itu silinder membulat, namanya Tugu Golong Gilik. Fungsinya ibarat antena spiritual buat sultan pas lagi meditasi ngontak penguasa Merapi. Karena tahu soal kekuatan ini, penjajah Belanda sengaja ngerombak bentuk tugu jadi kayak sekarang. Tujuannya simpel, buat mutus koneksi gaib sang sultan setelah mereka dengar bisikan dari paranormal. Tapi ya, energi spiritual mana bisa dipatahin cuma pakai tumpukan batu kan? Dan asal kalian tahu, buat ngejaga keseimbangan gaib ini, sampai hari ini, pihak keraton punya serangkaian ritual yang ketat banget. Mulai dari upacara labuhan, di mana barang-barang pribadi sultan dipersembahkan ke puncak Merapi dan ombak Laut Selatan. Terus, ada lorong bawah tanah rahasia di Taman Sari yang dipercaya jadi tempat sultan dan Nyi Roro Kidul ketemu secara privat. Gak lupa, tari bedaya yang super sakral, yang cuma dipentasin tertutup di dalam keraton. Ada satu misteri seram tapi keren soal tari bedaya ini. Aturannya, tarian ini mutlak cuma boleh dibawain sama 9 penari perempuan. Tapi, pas gamelan mulai ngalun dan wangi kemenyan kecium, orang-orang yang mata batinnya peka sering banget ngaku lihat formasi penarinya nambah jadi 10 orang. Sosok ke-10 ini katanya punya aura yang dingin banget dan berwibawa. Banyak yang yakin kalau itu adalah Nyi Roro Kidul sendiri yang ikut nari, hadir buat nepatin janjinya ngejaga keraton.
Pertanyaannya, apakah sistem pertahanan ini beneran ngaruh di dunia nyata? Well, tahun 2006 jadi pembuktiannya. Waktu itu, semua mata lagi panik ngeliatin aktivitas parah Gunung Merapi di utara. Tiba-tiba di pagi hari tanggal 27 Mei, bumi justru hancur dari arah selatan gara-gara gempa tektonik Bantul. Warga panik banget takut tsunami, dan tanpa sadar, ratusan ribu orang lari ke arah utara, persis nyusurin garis sumbu filosofis buat nyari perlindungan. Buat kacamata sains, mungkin itu cuma pergeseran lempeng bumi, tapi kearifan lokal Jawa ngelihatnya beda banget. Para sesepuh yakin kejadian 2006 itu adalah komunikasi kosmik tingkat tinggi. Jadi, pas elemen api di utara lagi panas-panasnya dan siap meledak, elemen air di selatan langsung respons lewat gempa buat mendinginkan dan nyeimbangin keadaan. Bencana itu seakan jadi teguran buat manusia di sepanjang sumbu itu biar tetap eling dan waspada. Sayangnya, ujian buat janji pelestarian dari para leluhur Mataram ini belum selesai. Di tahun 2010, Merapi meletus dengan skala paling besar dan paling merusak dalam 100 tahun terakhir. Skalanya benar-benar mengerikan. Di momen hidup dan mati itu, sang juru kunci legendaris, Mbah Marijan, nolak keras buat dievakuasi. Beliau milih netep demi jalanin tugas spiritualnya dampingin Eyang Sapu Jagat. Dan akhirnya, gugur dalam posisi bersujud. Pas Merapi muntahin jutaan meter kubik awan panas, disitulah keajaiban nyata terjadi. Aliran lava super panas yang harusnya menghancurkan segalanya, secara misterius malah belok ke timur, barat, dan tenggara. Seolah-olah nabrak tembok gaib raksasa, lavanya sama sekali nggak ngarah lurus ke selatan yang bakal menghancurkan keraton dan jantung kota Jogja. Jadi kalau kita tarik benang merah, dari semua cerita mistis yang bikin merinding tadi, inti sebenarnya adalah filosofi kuno bernama Hame Mayu Hayuning Bawono. Ini tuh semacam perintah sakral dari leluhur yang mewajibkan kita, manusia, buat terus menjaga, merawat, dan ngelestariin keharmonisan alam tempat kita tinggal. Intinya simpel, manusia tuh nggak boleh serakah sama alam. Lihat deh, gimana jeniusnya leluhur kita. Orang zaman dulu kan belum kenal istilah keren kayak konservasi pesisir atau tata ruang berkelanjutan. Terus gimana cara ngajak masyarakat peduli? Ya dibungkus pakai ketakutan spiritual. Jangan buang sampah ke laut, nanti Nyi Roro Kidul murka. Jangan tebang pohon di gunung, nanti Eyang Sapu Jagat marah. Mitos dan cerita gaib ini tuh sebenarnya adalah sistem keamanan lingkungan paling efektif yang pernah dibuat. Konsep tata ruang dan pelestarian alam berbalut mitologi ini nyatanya kokoh banget ngelewatin berbagai zaman. Saking luar biasanya, di akhir tahun 2023 kemarin, UNESCO sampai resmi netapin Sumbu Filosofis Jogja ini sebagai situs warisan budaya dunia. Ini bukti kalau dunia internasional mengakui bahwa garis imajiner antara gunung, keraton, dan laut ini benar-benar sebuah mahakarya tata kota yang nggak ada duanya di bumi. Yang akhirnya ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita renungin di akhir ulasan kita kali ini. Kalau mitos dan cerita-cerita gaib dari masa lalu ternyata sukses besar jaga harmoni alam selama ratusan tahun, apa jangan-jangan kita sekarang ini udah terlalu modern? Di tengah kondisi bumi yang makin hancur sekarang, mungkinkah kita benar-benar butuh rasa hormat atau bahkan sedikit rasa takut pada hal-hal yang tak kasat mata buat nyelamatin lingkungan kita sendiri? Gimana menurut kalian? Sampai jumpa di ulasan menarik kita selanjutnya.